Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas dengan lancar, bisa belajar dengan baik, bisa mengerjakan tugas-tugas secara tuntas khususnya hari ini. Dan semuanya kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih dan insya Allah kita akan membahas bab baru, yaitu tentang sholat berjamaah. Tentu materi ini sudah Ustadz minta kepada anak-anak untuk membaca pada minggu sebelumnya dan mudah-mudahan sudah punya gambaran tentang apa itu sholat Jumat, tentang pengertian, syarat dan sebagainya, serta fadilah-fadilahnya. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz akan mencoba menjelaskan agar pemahaman kita lebih baik, lebih kuat lagi. Maka sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, Ustadz akan menampilkan materi pembelajaran kita hari ini agar pembelajaran kita lebih fokus. Ya, tentang sholat berjamaah. Baik, inilah materi kita yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang sholat berjamaah. Ya, pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat wajib 5 waktu. Nah, mudah-mudahan anak-anakku selalu menjaga sholat kita lebih tepat waktu, lebih khusyuk lagi, lebih meresapi setiap bacaan yang kita ucapkan, setiap ayat yang kita baca, mudah-mudahan semuanya meresap ke dalam diri kita dan sholat sudah menyatu bersama kita sehingga kita tidak berani lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, agar kualitas sholat kita lebih baik, khususnya sholat 5 waktu, maka ada salah satu cara yang ditawarkan oleh agama kita, bagaimana sholat kita lebih bernilai lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat berjamaah adalah satu cara Allah menyiapkan kita sarana, ya, media bagaimana sholat kita itu lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi, lebih banyak lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Ya, termasuk pengertian-pengertiannya, syarat-syaratnya, dan bagaimana tata caranya, sehingga sholat berjamaah kita lebih baik dan lebih mendekati dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian tujuan yang kedua adalah mempraktekkan sholat berjamaah. Jadi setelah kita belajar sholat 5 waktu, kemudian sholat berjamaah, mudah-mudahan nanti kita terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun sekarang kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kita memang tidak begitu dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang ramai dan sebagainya, tapi bisa kita melakukannya dengan sholat berjamaah bersama keluarga, dengan ayah bunda, dengan kakak dan abang, kemudian adik dan sebagainya. Baik anak-anakku, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang pengertian. Berkaitan dengan cara sholat itu ada 2 cara. Yang pertama dengan sholat berjamaah. Ya, ini sudah mafhum ya, sudah diketahui kita bersama, istilah ini sangat familiar. Kemudian yang kedua ada namanya cara sholat munfarid. Ada sholat berjamaah, ada sholat munfarid. Apa perbedaan antara kedua istilah ini, kedua cara ini?
Kalau sholat berjamaah kita sudah paham bahwa sholat berjamaah itu yang dilakukan secara bersama dipimpin oleh seorang imam. Jadi sholat berjamaah itu tidak hanya bersama-sama di masjid atau di musola atau di rumah, tapi harus dipimpin oleh satu imam. Ya, kadang-kadang kan kita misalnya sholat sunnah itu kan bersama-sama ya di satu tempat bersama-sama tapi tidak dipimpin oleh imam, maka dia tidak disebut dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu harus dilakukan bersama-sama minimal 2 orang, ada imam ada makmum, dan juga harus dipimpin oleh seorang imam. Baik, selanjutnya apa itu sholat munfarid? Nah, sholat munfarid itu kebalikannya. Sholat yang dilakukan secara sendirian. Jadi kalau sholat sendirian dinamakan sholat munfarid. Tapi kalau sholat bersama-sama dipimpin satu imam disebut dengan sholat berjamaah. Baik. Selanjutnya, dalil dan keutamaan sholat berjamaah. Nah, apa dalil dan apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita terbiasa melaksanakan sholat kita secara berjamaah? Nah, ini adalah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Ya. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Nah, itu adalah salah satu keutamaan atau dalil bagi orang-orang yang bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Bahwa kualitas sholat orang berjamaah itu 27 kali. Lebih baik daripada sholat sendirian. Baik di rumah maupun di masjid. Nah, itu salah satu keutamaannya. Maka mudah-mudahan kita dengan keutamaan ini terpacu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala lebih banyak dari setiap perintah yang dilakukan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya, nah, sholat wajib berjamaah, bonus pahalanya 27 kali lipat. Ya, hanya di masjid. Mau enggak? Nah, ini tentu ya. Kalau misalnya kita bekerja di satu tempat, digaji setiap bulan 1 juta, kemudian di tempat lain kita dijanjikan sebulan 27 juta, ya, apa yang kita lakukan? Nah, tentu kita tertarik. Tentu kita akan mau tawaran tersebut ya dengan gaji yang lebih baik ya 27 kali lipat daripada gaji sebelumnya. Begitu juga sholat. Ketika Allah menawarkan kita sholat di rumah pahalanya sekian, kemudian ditawarkan bonus 27 kali lipat pahalanya, kalau dilakukan dengan secara berjamaah, maka pilihan kita tidak ada lain yaitu melakukan sholat secara berjamaah. Oke. Selanjutnya anak-anakku, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya, ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbir pertama, ya, dicatatkan baginya 2 kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kebebasan dari neraka. Yang kedua, kebebasan dari kemunafikan. At-Tirmidzi. Jadi sholat berjamaah itu adalah termasuk ciri-ciri keikhlasan, kesempurnaan keimanan seseorang. Ya. Kalau orang sudah cinta berjamaah, insya Allah sifat-sifat munafik, ya, sifat-sifat hipokrit itu sudah tidak ada lagi dalam diri seorang muslim. Dan dijanjikan juga oleh Allah akan dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian dalam hadis lain, pahala di setiap langkahnya pengangkatan derajat dan penghapusan dosa. Jadi bagi orang yang sholat berjamaah ke masjid, ya setiap langkah itu, satu langkahnya untuk meninggikan derajat, satu langkahnya untuk menghapus dosa. Itu kan banyak sekali faedah atau keutamaan atau kelebihan kalau kita cinta dan suka sholat berjamaah. Ya, ditinggikan derajat kita, dihapuskan dosa kita, kemudian dibebaskan kita dari api neraka, dan Allah menjamin bahwa dalam diri kita itu akan dibersihkan dari sifat-sifat kemunafikan, ya, bermuka dua. Baik, selanjutnya anak-anakku, ya, back to masjid. Nah, kalau ada istilah back to school, setelah kita menghabiskan waktu liburan, ada istilah back to masjid. Ya, kalau selama ini kita jauh dari masjid, yuk kita mendekat ke masjid, kita lakukan sholat secara berjamaah. Nah ini, sejauh apapun masjidnya, pasti bisa dijangkau. Ya, sejauh apapun masjidnya, pasti bisa dijangkau. Ya, tetapi bila hatinya yang jauh dari masjid,
Nah, tetapi kalau hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun masjidnya, nah sedekat apapun masjidnya akan sulit dijangkau. Nah, ini terkait dengan hati, ya, terkait dengan hati. Kalau hatinya sudah merasa dekat dengan masjid, meskipun jaraknya jauh dari masjid, jarak rumahnya jauh dari masjid, akan terasa dekat. Tapi kalau sudah hatinya yang jauh dari masjid, ya meskipun masjidnya ada di sebelah rumahnya, maka dia akan merasa berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ya, oke. Selanjutnya, syarat salat berjamaah. Nah, bagaimana syarat salat berjamaah? Apa yang harus dipenuhi ketika salat berjamaah dilaksanakan? Yang pertama ada imam atau pemimpin salat. Ini harus ada. Kalau nggak ada imamnya, bukan salat berjamaah. Kemudian selanjutnya adalah ada makmum. Ya, ada imam, ada makmum. Ya, harus ada dua-duanya. Minimal makmumnya satu. Kalau imam sudah pasti satu, nggak boleh dua. Jadi kalau makmumnya minimal satu atau dua atau tiga, itu sudah memenuhi syarat untuk sholat berjamaah. Jadi kalau ada dua orang, satu jadi imam, satu jadi makmum, itu sudah dihitung sebagai sholat berjamaah. Kemudian dikerjakan dalam satu majelis, satu tempat. Ya, jangan imamnya di masjid, kita jamaahnya di rumah, itu nggak boleh. Kecuali masjidnya nggak muat, kemudian sampai ke rumah-rumah, sampai ke jalan-jalan, nggak apa-apa. Atau misalnya kita sholat tarawih, imamnya ngikutin imam di Masjidil Haram. Kemudian kita sholat di rumah mengikuti imam di Masjidil Haram, imam Sudais, sore misalnya, itu nggak boleh, nggak sah sholat berjamaahnya. Kemudian sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jadi sholat imam sesuai dengan sholat makmum harus sesuai dengan imam. Ya. Jadi kalau imamnya sholat zuhur, ya makmumnya juga harus sholat zuhur. Oke, selanjutnya. Nah, syarat imam. Nah, siapakah yang boleh jadi imam? Nah, karena ini imam, pemimpin, harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, sudah baligh. Jadi kalau di antara kita, ada orang yang baligh, ada orang yang lebih dewasa, maka dialah yang pantas menjadi imam. Nah, setelah baligh, dia fasih dan hafal bacaan sholatnya. Nah, jadi orang yang paling fasih dan hafal bacaan sholatnya, itulah yang berhak atau memenuhi syarat untuk menjadi imam. Kita yang belum fasih, belum banyak hafal ayat Al-Quran, minggir dulu. Ya, kita utamakan orang yang lebih dewasa, orang lebih tua, tapi kemampuan bacaan Al-Qurannya sangat baik atau melebihi dari kita sendiri. Kemudian bukan orang yang dibenci jamaah. Jadi seorang imam juga tidak boleh orang yang dibenci oleh jamaahnya. Jadi seorang imam itu harus menampilkan sifat yang baik, di keluarganya baik, di masyarakatnya baik, tidak menimbulkan kebencian, tidak menimbulkan pertengkaran, tidak menimbulkan permusuhan. Jadi kalau orang dia bagus bacaannya, sudah balik, tapi dia sering bertengkar dengan tetangganya, sering membuat gaduh sehingga banyak orang yang tidak suka dengan dia, orang benci sama dia, maka orang seperti itu tidak layak menjadi seorang imam. Oke, selanjutnya adalah mengetahui syarat dan rukun serta hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi secara ilmu dia sudah sangat menguasai, maka yang paling boleh jadi imam itu orang yang paling alim di antara kita. Nah, orang yang paling alim. Jadi sudah balik, orang yang paling fasih dan bacaan Al-Qur'annya fasih, kemudian orang yang tidak dibenci oleh jamaah, kemudian orang yang paling alim, orang yang paling pinter, dia paham tentang sholat, paham tentang wudhu, toharoh, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah imam pria untuk pria dan wanita. Nah, jadi kalau imamnya pria, itu makmumnya boleh pria, boleh juga wanita. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh perempuan, juga boleh laki-laki. Nah, nggak boleh kalau imamnya wanita, tapi makmumnya laki-laki, nggak boleh. Nah, sedangkan imam wanita untuk wanita saja. Nah, jadi kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh terdiri dari laki-laki dan boleh juga dari perempuan. Nah, laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang. Tapi kalau imamnya wanita, ya misalnya ada kantor atau musala memang dikhususkan untuk wanita, maka makmumnya hanya wanita. Nggak boleh laki-laki bermakmum kepada wanita atau perempuan. Oke, syarat makmum ya. Sekarang syarat makmum berniat mengikuti imam. Jadi ketika sholat berjamaah memang kita harus berniat untuk menjadi seorang makmum. Makanya biasanya kalau dalam
kemanjakan orang Indonesia kan usolli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman, bermakmum. Jadi harus berniat menjadi makmum. Kalau tidak berniat jadi makmum, maka salat jamaahnya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah. Tidak mendahului gerakan imam. Jadi ketika dalam salat berjamaah nggak boleh mendahului imam. Tunggu imam selesai bergerak baru kita makmum mengikuti gerakan imam. Kemudian selanjutnya salatnya sesuai dengan salat imam. Tentu kalau maghrib, imamnya maghrib kita juga salat maghrib. Atau kalau imamnya salat 4 rakaat, kita juga salat 4 rakaat. Ya. Kalau imamnya tidak jamak, kita juga tidak jamak dan sebagainya. Kemudian mengikuti imam dalam segala gerakan salat. Ya. Jadi harus patuh kepada imam. Kalau imamnya ruku, kita ruku. Kalau imamnya sujud, kita sujud. Jangan menyalahi gerakan-gerakan imam. Ya, jangan menyalahi gerakan-gerakan imam. Mengikuti semua apa yang dilakukan imam. Ya, imamnya sujud, kita sujud. Imamnya berdiri, kita berdiri. Kecuali hal-hal yang di luar aktivitas sholat. Misalnya imamnya batuk, kita ikut batuk, nggak boleh. Ya, imamnya garuk-garuk karena gatel misalnya, kita juga garuk-garuk itu nggak boleh. Ya. Nah, maka yang diikuti imam kepada makmum adalah gerakan-gerakan sholat. Itu harus sesuai dengan gerakan-gerakan imam. Kemudian selanjutnya berada di belakang imam dalam satu majelis. Jadi ya nggak boleh makmumnya ada di depan. Jadi memang imam itu harus di depan, bukan makmum yang di belakang, yang di depan. Nah, namanya juga pemimpin ya. Pemimpin itu harus di depan, ya paling depan. Maka makmum pengikut ada di belakang. Kemudian tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Jadi kalau kita tahu bahwa imamnya batal sholatnya, maka kita makmum tidak boleh berimam kepada dia. Ya. Jadi kita niat keluar dari sholat jamaah itu namanya tafarruq ya. Kemudian apa ancaman bagi makmum yang mendahului gerakan imam? Nah, ini ada ketentuannya, ada ancamannya bagi kita yang suka mendahului imam. Imam belum ruku, ya kita udah ruku duluan. Emang kita lagi balapan kan bukan ya? Imam belum sujud, ya kita udah sujud duluan. Itu nggak boleh. Nah, bagaimana ancamannya apa? Ancamannya bagi orang yang seperti ini, nah ini akibat mendahului imam ketika sholatnya. Jelek banget ya manusia berkepala hewan. Maksudnya apa Ustadz? Nah ini hadisnya. Tidakkah salah seorang di antara kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, artinya mendahului imam, maka Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Atau Allah akan menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Nah, jadi seorang makmum yang mendahului imam, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai ya. Atau seluruh tubuhnya akan Allah jadikan seperti keledai. Nah, maka kita harus berhati-hati ketika kita menginginkan pahala lebih besar, jangan sampai kita justru terjerumus kepada hal-hal seperti ini ya, mendahului imam yang akibatnya sangat fatal, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Imam Bukhari ya, di halaman 182 sampai 183. Oke, macam-macam makmum sekarang. Nah, ternyata makmum itu ada dua macam. Yang pertama makmum masbuk. Makmum yang terlambat ya. Bagaimana? Jadi makmum ada disebut dengan makmum masbuk ya, bukan makmum Facebook ya, makmum masbuk. Ya, yaitu makmum yang terlambat ya. Bagaimana jika kita masbuk atau terlambat mengikuti jamaah? Ya, yang pertama langsung mengikuti gerakan imam. Jadi kalau imamnya kita nyampe ke masjid, imamnya lagi sujud, kita langsung takbir, langsung sujud. Ya. Apapun gerakan yang kita dapati ketika kita sampai di masjid, itulah gerakan yang kita ikuti. Kalau imamnya kita dapati lagi ruku, kita langsung ikut ruku. Oke. Kemudian jika mendapat ruku bersama imam, maka dapat rakaat. Jadi kalau batasnya adalah ruku. Kalau kita masih
bisa ruku bersama imam, maka kita mendapat 1 rakaat. Nah, misalnya nih, kita masuk masjid, imam sudah Allahu Akbar ruku. Kemudian kita berdiri di belakangnya, langsung kita ruku Allahu Akbar. Ya, ada waktu untuk bersama imam untuk ruku, maka sholat kita dihitung 1 rakaat. Oke. Menambah kekurangan rakaat setelah imam salam. Jadi kalau kita ketinggalan rakaat 1, ketika salam kita berdiri lagi menambah 1 rakaat. Kalau ketinggalan 2 rakaat setelah salam kita berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat. Sehingga kita sholatnya sempurna sesuai rakaatnya. Kalau 4 tetap 4 dan sebagainya. Nggak boleh mengejar gitu. Ya, nggak boleh mengejar imam supaya bisa selesai bersama imam, nggak boleh. Jadi kita tetap mengikuti imam sebagaimana biasa. Nanti setelah salam kita menambah berapa rakaat yang kita tinggalkan atau kita terlambat dari imam. Kalau 2 kita tambah 2, kalau 3 kita tambah 3 dan sebagainya. Kemudian ada makmum mufarriq, ya, ada makmum mufarriq yaitu makmum yang menyalahi gerakan imam. Nah, makmum mufarriq yaitu makmum yang menyalahi gerakan imam. Nah, itu namanya makmum yang terpisah dari imamnya. Nah, ini tidak termasuk sholat berjamaah. Kemudian sholat-sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah, ya apa saja? Sholat fardu tentunya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu dianjurkan untuk sholat berjamaah. Kemudian sholat jum'ah, itu juga berjamaah. Kemudian sholat tarawih, ya sholat tarawih di bulan Ramadan itu juga dianjurkan secara berjamaah. Kemudian sholat idul fitri dan idul adha, ya, hari raya idul fitri, hari raya idul adha juga disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kemudian sholat jenazah juga dilakukan secara berjamaah, sendiri-sendiri juga boleh. Kemudian sholat istisqa, ya sholat minta hujan juga dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kemudian sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian sholat witir juga dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, khususnya di bulan Ramadan. Ya, selain itu tidak dianjurkan. Misalnya sholat duha berjamaah nggak dianjurkan. Sholat malam berjamaah tidak dianjurkan. Hanya sholat-sholat inilah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kemudian halangan sholat berjamaah apa saja yang membolehkan kita tidak sholat berjamaah? Hujan. Misalnya hujan deras, itu boleh kita tidak ke masjid. Angin topan, udara sangat dingin misalnya juga boleh kita tidak sholat ke masjid. Kemudian ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar, itu boleh kita makan dulu. Misalnya di masjid sedang azan, tapi kita sangat lapar banget. Nah, itu juga kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Khawatir kalau kita sholat, ketika kita memilih untuk berangkat ke masjid kemudian sholat, tapi dalam keadaan lapar kita malah memikirkan makanan, menjadi tidak khusyuk sholat kita. Jadi lebih baik sholat sedang memikirkan sholat makan tapi ingat sholat daripada sholat ingat makan. Oke, selanjutnya ingin buang air besar atau air kecil. Jadi kalau kita sedang sholat tapi kita kebelet misalnya, batalkan sholat kita, ya, tunaikan hajat kita dulu, ya. Atau karena kita takut terlambat sholat, akhirnya kita menahan dulu, kemudian kita sholat jamaah dulu, itu tidak dianjurkan. Ya, selain itu berbahaya untuk kesehatan, juga berdampak tidak baik kepada sholat kita. Sholat kita menjadi tidak tenang, kita ingin cepat selesai dan sebagainya. Terus kita mendapi imam baca surat yang panjang itu, jadi hati kita jadi kesel. Ya, padahal salah kita sendiri. Kenapa kita tidak menunaikan hajat kita terlebih dahulu? Buang air besar dulu, buang air kecil dulu. Setelah pulang baru kita melaksanakan sholat sehingga bisa dengan khusyuk, dengan tenang dan sebagainya. Kemudian takut datangnya bahaya. Oke, jadi kalau kita takut datangnya bahaya, kita tidak dianjurkan untuk ke masjid melaksanakan sholat jamaah. Sakit juga tidak dianjurkan, dikhawatirkan untuk menularkan dan sebagainya. Kemudian pengaturan shaf. Nah, bagaimana pengaturan shaf ketika berjamaah? Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah." Ini adalah sering kita dengarkan ketika imam hendak memulai sholatnya, imam membacakan ini, sawu sufufakum. Inilah perintah Nabi ketika Nabi ingin memimpin sholat. Ya, maksudnya apa?
Ya, maksudnya meluruskan sholatnya, meluruskan safnya. Sawu sufufakum. Ya, luruskan safnya, rapatkan safnya. Sesungguhnya kelurusan saf itu, kalau safnya lurus, ya rapi, rapat, ya, maka sholatnya akan menjadi lebih sempurna. Oke. Nah, inilah contoh. Yang pertama, kalau bagian A, kalau hanya terdiri dari satu imam dan satu makmum. Jadi makmumnya ada di sebelah kanan, ya, hampir sejajar dengan imam. Di bagian B itu kalau imam makmumnya ada dua. Kalau makmumnya ada dua, makmum yang dua itu persis berdiri di belakang imam. Ya, persis berdiri di belakang imam. Kalau yang bagian C itu kalau lebih dari dua, ya, seperti biasa ya, seperti biasa ya, lurus ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang D itu kalau dua saf. Jadi kalau dua saf itu saf yang ke sama. Kalau saf pertama itu dimulai dari pas belakang imam. Begitu juga nanti saf kedua. Ya, saf kedua juga dimulai dari tengah. Nanti nambah ke kanan, nambah kiri, nambah kanan, nambah kiri, nambah kanan, nambah kiri sampai full. Nah, begitu juga nanti saf ketiga dan saf berikutnya itu juga dimulai dari kanan. Jangan mulai dari tengah, jangan mulai dari kanan ataupun kiri. Itu menyalahi aturan. Oke, selanjutnya ya, mengingatkan imam yang lupa. Bagaimana kalau imamnya lupa? Kalau lupa bacaan atau ayat, caranya makmum memberikan imam yang benar, ya, memberitahu imam bacaan yang benar. Apabila imam tidak memperdulikan, makmumnya tetap mengikuti imam. Misalnya lupa ayat, ya kita sambungkan apa yang salah itu. Ya, tapi kalau imam tidak memperdulikan pemberitahuan makmum, ya tidak apa-apa, kita tetap mengikuti imam. Mungkin imamnya meyakini bahwa bacaannya benar. Oke. Selanjutnya, lupa rakaat atau gerakan. Bagaimana kalau kesalahannya itu atau hal yang dilupakan imam itu adalah gerakan. Atau rakaat, caranya makmum laki-laki memberitahukan imam dengan mengucapkan subhanallah. Misalnya imam harusnya ruku dulu tapi dia langsung sujud, maka makmumnya bilang subhanallah. Ya, sehingga dengan ucapan subhanallah itu sang imam menyadari bahwa dia melakukan kesalahan atau lupa dalam gerakan sholat. Tapi bagi perempuan itu isyarat tepuk tangan jika makmumnya perempuan. Jadi kalau makmumnya perempuan cukup tangan, ya, tepuk isyarat dengan memukul tangan sehingga berbunyi. Jadi kalau imam harus paham kalau ada suara seperti itu berarti peringatan dari makmum bahwa ada kesalahan atau hal-hal yang dilupakan dalam gerakan sholat. Kemudian buat para lelaki, jogging 5 km kuat, ya ke masjid 100 meter nggak kuat, ya. Atau sekarang lagi trennya sepeda sampai kemana-mana, naik gunung, turun sawah dan sebagainya ya. Tapi giliran ke masjid, ke musola untuk sholat berjamaah, begitu berat untuk dilakukan. Apa harus diantar tangganya menggunakan keranda mayat. Ya, oke. Ini sesuatu yang harus tergugah hati kita. Bagaimana kita harus memperjuangkan agar kita sampai ke masjid. Ya. Kalau sandal hilang di masjid itu hanya musibah kecil. Tapi kalau sandalmu tak pernah ada di masjid, itu musibah yang sebenarnya. Jadi jangan takut ke masjid karena khawatir sandalnya hilang. Itu hanya musibah kecil. Musibah yang besar adalah kalau sandal kita tidak pernah ada di masjid. Nah, itu adalah musibah besar. Oke. Nah, selanjutnya, adab di masjid, tidak pacaran, ya, tidak boleh kumpul-kumpul laki-laki dan perempuan di tempat-tempat ibadah, masjid ataupun musola. Kemudian menutup aurat. Jadi laki-laki juga harus menutup aurat, nggak boleh pakai celana pendek ke masjid, atau perempuan tanpa kerudung, pakai rok pendek, pakai ya hal-hal yang ketat itu juga tidak pantas untuk berada di masjid. Kemudian tidak merokok, ya, ke masjid jangan merokok, tidak etis, ya, tidak pantas di rumah Allah kita merokok. Kemudian handphone dinonaktifkan atau di silent, ya, di silent atau dinonaktifkan nanti supaya keadaan masjid suasananya tetap terjaga ketenangannya. Kemudian dilarang jual beli, ya nggak boleh di masjid jual beli. Ya, kalau di teras atau di halaman boleh. Ya, sekarang banyak ya di masjid-masjid setelah sholat Jumat banyak orang yang ada, kan nggak apa-apa karena itu di luar masjid. Tapi kalau dalam masjid nggak boleh ada jual beli dan sebagainya. Kemudian tidak berisik, ya, di masjid harus tenang, harus berisik karena tujuan orang ke masjid itu ingin beribadah,
ya ingin beribadah yang lebih baik dari rumahnya. Kalau di rumahnya ada suara TV, ada suara anak-anak, mereka ke masjid untuk mendapatkan ketenangan yang melebihi dari ketenangan yang didapatkan di rumah. Maka setiap orang yang berangkat ke masjid pastikan tidak menimbulkan kegaduhan, tidak berisik, tidak tertawa, tidak ngobrol dan sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, itulah pelajaran kita hari ini tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian kita nanti bisa lebih cinta untuk sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu sangat dicintai dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang cinta sholat berjamaah. Dan kemudian banyak syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui agar sholat berjamaah kita berkualitas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku penjelasan singkat tentang sholat berjamaah. Anak-anak bisa menyempurnakan pengetahuan, bisa mengembangkan pengetahuan dengan membaca literasi lain, ya, baik video ataupun bacaan-bacaan lain untuk menambah pengetahuan kita tentang sholat berjamaah, baik keutamaan-keutamaannya maupun ketentuan-ketentuannya, baik yang berkaitan dengan kita sebagai imam maupun kita sebagai makmum. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.